Wankawan TV1. Masih semangat, teman! Masih semangat, teman! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup perempuan yang melawan! Hidup... Terima kasih kawan-kawan. Baik, kita tetap berjuang. Merdeka! 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 Terhadap aksi pada hari ini. Kita tahu bahwa rezim jahat yang dipimpin oleh Presiden brengsek Jokowi telah merasa selesai untuk menghukum rakyat, menghukum negara dalam kejahatan. Tetapi dia lupa bahwa ada Allah yang pada saat masa terakhir entah ada mimpi apa, MK membela rakyat. MK telah mengubah apa dalam rencana-rencana mereka. Sehingga rakyat marah. Ini adalah demo setelah rakyat kemudian telah melakukan satu perlawanan. Oleh karenanya rakyat sekarang walaupun sudah menyelesaikan dari masalah MK, tetapi rakyat sekarang ingin tetap menuntaskan, yaitu menurunkan Jokowi, suatu rezim yang jahat yang akan dituntaskan pada saat sebelum perhelatan pilkada. Oleh karenanya kami mohon tanggapan Pak Marwan. Kira-kira apakah keinginan rakyat ini untuk menjatuhkan atau untuk menyeret Jokowi ini akan berhasil? Di mana sekarang skala kemarahan rakyat di seluruh Indonesia sudah dilakukan perlawanan. Insya Allah ini bisa berhasil. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua, rakyat Indonesia, elit-elit politik, para tokoh, guru-guru besar, aktivis kampus, guru dan sebagainya, tentang sepak terjang Joko Widodo dalam 2-3 tahun terakhir. Bahwa kita mencatat bagaimana nafsu berkuasa Jokowi dimulai dengan upaya untuk memperpanjang masa jabatan, berkhianat kepada PDIP, dan itu terus berlangsung sampai misalnya mengaksangi lembaga yudikatif seperti MK untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres, lalu berlanjut dengan mengakami partai-partai, termasuk menyandra partai-partai yang punya kasus untuk memuluskan agendanya. Gagal untuk berkuasa menjadi presiden, maka Jokowi menggantinya dengan agenda politik dinasti, menjadikan Gibran menjadi wapres dan akhirnya memenangkan pemilu curang 2024 melalui Prabowo Gibran. Kemudian Jokowi ingin melanjutkan politik dinasti dengan apa? Dengan mengangkangi MK, menerbitkan putusan nomor 23 agar Kaisang bisa menjadi cagup atau cawagup. Nah, untunglah bahwa MK menerbitkan putusan nomor 60 dan 70 tahun 2024. Nah, karena itu saya kira upaya rezim oligarki nepotis Joko Widodo yang terbukti gagal menghadapi amarah rakyat pada tanggal 22 Agustus menolak menggugat DPR untuk mensahkan RUU Pilkada untuk membatalkan putusan MK nomor 60 dan 70 ini patut kita sambut baik. Oleh sebab itu, partai-partai yang selama ini mendukung atau tersandra oleh rezim nepotis oligarkis Jokowi ini harus berani melawan. Apakah itu Golkar, PAN, dan sebagainya. Mereka harus bangkit bersama rakyat. Untuk apa? Untuk menurunkan Joko Widodo dari kursi Presiden Indonesia tidak sampai ke tanggal 20 Oktober 2024. Ya, jadi rakyat saya kira sudah menunjukkan sikap mendukung putusan MK nomor 60 dan 70. Rakyat sudah bergabung untuk melawan DPR yang tadinya
sehingga agenda oligarki nepotisme Joko Widodo saat ini sedang berantakan, maka sudah waktunya bagi partai-partai yang selama ini tersandra untuk bergabung bersama rakyat. Untuk apa? Untuk supaya mereka berani melawan kendali Jokowi yang selama ini menyandra partai-partai sehingga tidak berani bersikap. Ya, jadi kejahatan ini tadi disampaikan Pak Marwan adalah peran para partai-partai Ya, salah yang satu. dan didorong oleh rakyat supaya dia melakukan perlawanan kepada partai-partainya. Tetapi kita tahu bahwa partai yang seperti Golkar pun tidak mampu di bagian bawah untuk melakukan perlawanan di tingkat atas. Apa yang harus rakyat lakukan? Apakah masih mengaku partai-partai itu ke depan seperti apa? Ya, saya kira partai-partai itu harus kembali kepada tujuan mereka membentuk partai, yaitu untuk menyuarakan suara rakyat. Kalau rakyat menginginkan adanya reformasi misalnya, atau tegaknya demokrasi, atau tidak adanya pengkhianatan terhadap konstitusi, maka sudah seharusnya partai-partai itu mendengar suara rakyat, bukan tunduk kepada keinginan Joko Widodo. Nah, oleh sebab itu, tanggal 22 Agustus mestinya menjadi titik balik bagi partai-partai ini untuk melawan Joko Widodo. Mereka tidak perlu takut lagi kepada Joko Widodo dan harus bergabung bersama rakyat. Toh mereka selama ini memanfaatkan suara rakyat untuk mereka tetap berkuasa. Ya. Baik. Saudara sekalian, sudah maghrib dan kita lihat suasana sudah sehingga kondusif karena para demonstran sudah saling lempar-lemparan dengan di dalam. Saya khawatir nanti sudah mulai gas air mata, sudah mulai ditembakkan kembali. Oleh karenanya, marilah sekali lagi jangan sampai kita tidak menyelesaikan, tidak menuntaskan penyeretan Jokowi bersama rakyat, bersama para tokoh, dan ini yang akan segera harus kita lakukan. Satu lagi. Saya ingin mengajak rakyat semua bergabung dengan partai apapun itu, bersama-sama memakzulkan Joko Widodo agar lengser dari kursi presiden. Baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan media semuanya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini saya melakukan konferensi pers karena kita tidak ditemui oleh perwakilan rakyat kita. Oleh karena itu kita melakukan konferensi pers ini. Pertama, kita menuntut pertanggungjawaban dari Presiden Joko Widodo atas dosa besarnya selama 10 tahun. Yang kedua, hadirnya kita di sini, kita suarakan aspirasi kita untuk menolak fungsi TNI Polri atau RUU TNI Polri. Terus yang ketiga, kita meminta mendesak kepada DPR RI agar tidak membuat atau menyusun undang-undang secara serampangan, secara brutal, tanpa melalui prosedur dan mekanisme perundang-undangan yang itu sesuai dengan prinsip demokrasi. Terus selanjutnya kita tuntut juga pada DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena ini semua keresahan masyarakat Indonesia. Korupsi sudah membudaya, oleh karenanya perampasan aset harus segera disahkan. Mungkin kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Ini sebetulnya masuk ke DPR. Ya. Mana tadi terpengaruh oleh provokasi. Nah, sekali lagi tolong hentikan, laksanakan dengan tertib, tunjukkan kalau kita tertib. Saya nggak tahu Mbak maksudnya apa, tapi kita cuma di sini. Kayaknya udah polisi Pak. Iya kan? Ya, maksudnya apa? Kalau ada yang penutupan dari demo di hari Senin, Selasa ini. Di hari Senin ini kita lihat masih terjadi pelemparan dan saya khawatir akan terjadi satu klimaks nanti karena mahasiswa merasa tidak puas atas dendam-dendam mereka. Kemarin mahasiswa ditangkapin, mahasiswa disederai. Tentu mereka merasa tidak puas. Semoga ini penutupan ini tidak akan terjadi satu musibah yang berarti. Tetapi kita tetap
ambil hikmah dan yaitu keberanian untuk tetap menyuarakan penurunan Jokowi, karena ini sudah menjadi kemarahan rakyat di seluruh Indonesia, dan apabila ini tidak terjadi maka akan menjadi lebih buruk lagi ke depannya, karena kita berharap bahwa pemerintahan yang akan datang pun harus berani menghukum dan memberikan sikap. Tapi satu hal yang sudah berhasil dari gerakan-gerakan mahasiswa ini, yaitu MK disambut dan tetap tidak akan terjadi nepotisme yang digaungkan, antara lain adalah Kaisang, dan nanti akan merembet kepada tentang Bobi. Ini yang pasti akan terjadi. One Kawan TV 1